Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 511 Sombong dan Mendominasi. Chen Xiang berdiri dan berkata dengan sedikit senyum, dia berasal dari klan Dali, dan seni bela diri Akademi Penakluk Iblis tidak cocok untuknya. Tidak ada gunanya dia tinggal di sini, jadi dia pergi. Namanya Qian Li Guang. Saya tidak tahu bisakah Anda memberikannya kepada seorang teman. Tentu saja, senang bertemu dengan Anda. Chen Xiang tersenyum ringan, dengan seseorang yang dapat berbicara, itu tidak akan terjadi. Terlihat begitu membosankan. Qian Li Guang sedang duduk di sebelah Chen Xiang. Setelah mengobrol dengannya sebentar, Chen Xiang menyadari bahwa dia bukan dari dunia fana ini, tetapi dari dunia fana yang disebut Blue Fire Realm, karena hiduplah lautan api yang sangat besar. Semuanya adalah api biru, dan ada sungai besar, yang juga merupakan api biru yang sangat kuat. Orang yang berlatih api dapat menggunakan api biru itu untuk memperkuat diri. Ini membuka cakrawala Chen Xiang dan membuatnya rindu untuk melakukan perjalanan ke dunia lain. Sekarang dia juga mengetahui bahwa Akademi Penakluk Iblis ini dikirim bolak-balik di banyak dunia, dan pada saat yang sama merekrut beberapa siswa di sana, seperti Qian Li Guang yang lahir kemudian memasuki alam bela diri spiritual. Dia baru masuk setelah melewati penilaian Akademi Penakluk Iblis, tetapi pada saat itu, Akademi Iblis Penakluk sudah mulai pergi ke dunia lain, jadi dia mengikuti. Orang-orang yang berada di 10 besar dalam daftar iblis turun telah meninggalkan dunia mereka sendiri untuk waktu yang lama. Untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri, kebanyakan dari mereka berencana untuk tidak kembali ke dunia mereka sendiri. Masuk ke kuil kota iblis, kata Qian Li Guang. Qian Li Guang adalah seorang seniman bela diri di tahap akhir Lingwu Realm. Dia sudah lama berada di Akademi Jiangmo, jadi dia tahu banyak hal di sini dengan sangat baik. Hei, bukankah ini Chen Xiang yang terkenal? Dia benar-benar bercampur dengan bocah malang dari alam api biru. Bukankah itu merendahkan diri sendiri? Seseorang memegang kipas hitam di tangannya, dan dia mengenakan jas hitam bersulam pola emas. Pemuda tampan itu masuk dan berkata dengan sinis. Ekspresi Qian Li Guang sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat pulih. Chen Xiang tidak merasakan apa-apa, jadi dia, seperti Qian Li Guang, memilih untuk mengabaikan pria berpakaian bagus itu. Itu benar-benar berpikiran sama, dan hanya pria seperti Qian Li Guang yang akan bergaul dengan Chen Xiang. Pria berpakaian mewah itu membuka refraktornya, dan berkata dengan mencibir, jangan berpikir bahwa mengalahkan pedang, harimau darah bergigi sangat kuat. Aku bisa mengalahkan binatang buas itu sampai mati dengan satu kipas. Sekolah itu penuh dengan orang, ada 100 orang, dan yang lainnya diam, menyaksikan pria berpakaian bagus mengolok-olok Chen Xiang dan Qian Li Guang. Yang mulia, jangan terlalu banyak menipu orang lain, sepertinya saya tidak menyinggung Anda. Chen Xiang menampar meja, tiba-tiba berdiri, matanya tegas, dan suaranya dingin. Lu Xiong, hati-hati. Jika kamu ingin membuat masalah, lebih baik berada di luar akademi. Suara rendah dan tua datang, dan semua siswa berdiri saat ini, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berambut putih bersandar di pundaknya. Sebuah kruk masuk perlahan. Orang tua itu tidak menarik, tetapi matanya yang tegas membuat semua orang tidak berani bernapas, dan aura ganas itu mengejutkan semua orang. Pria berpakaian Tionghoa itu sangat takut pada pria tua itu, dan bergegas kembali ke tempat duduknya. Chen Xiang tahu bahwa lelaki tua bungkuk ini adalah guru paling keras yang disebutkan Qian Li Guang barusan, orang yang secara khusus memandu penanaman energi penunduk iblis, namanya Yu Baixiang, yang telah mengolah energi penunduk iblis ke tingkat ke-7 dan selamat dari 6 malapetaka nirvana. Orang seperti itu orang-orang di setiap benua di dunia fana dapat mendirikan sekte mereka sendiri dan menjadi penguasa sekte, dan sekarang mereka datang untuk membimbing sekelompok iblis kecil untuk belajar seni bela diri. Berdiri jika kamu telah berkultivasi ke lantai 2. Mata Yu Baixiang yang mengesankan mengamati sekitar 100 anak muda. Tapi tidak ada yang berdiri, yang menunjukkan betapa sulitnya berkultivasi di lantai 2, ada banyak prajurit yang sudah lama berada di sini, dan tidak satupun dari mereka berasal dari dunia seni bela diri biasa. Yu Baixiang mendengus dengan jijik, dan berkata lagi, mereka yang telah berkultivasi ke tingkat pertama berdiri. Hanya ada 20 orang yang berdiri, dan pria bernama Lu Xiong yang memprovokasi Chen Xiang sebelumnya juga ada di antara mereka. Qian Li Guang juga berdiri.
Masih sama, sangat buruk. Yu Baixiang menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, tidak peduli berapa banyak lapisan yang telah saya pelajari, atau belum saya pelajari, saya harus mendengarkan penjelasan saya dengan hati-hati. Jangan khawatir, saya akan mulai dari awal dan hanya membicarakannya. Pergi ke lantai 2, bagaimanapun, tidak ada dari kalian yang berkultivasi ke lantai 2. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa Leng Youlan selalu mengeluh tentang mempelajari kekuatan menaklukkan iblis, karena sebagian besar waktu dalam sehari dihabiskan untuk mendengarkan hal yang membosankan ini, dan itu masih sama setiap hari. Yu Baixiang berdiri di sana, dan setelah melihat wajah serius semua orang, dia perlahan berkata, jika Anda ingin menguasai kekuatan penaklukan iblis, pertama-tama Anda harus tahu bagaimana membiarkan Qi yang asli menyerang, dan Anda harus secara fleksibel mengontrol pergerakan yang asli. Qi di tubuhmu. Energi asli berubah menjadi kekuatan yang mematikan bagi iblis. Jadi pertama-tama kamu harus memiliki tubuh fisik yang baik, dan kamu harus mengingat ini. Mengambil bagian yang tidak jelas dan menjelaskannya berulang kali, Chen Xiang mendengarkan dengan saksama meskipun dia sendiri dapat memahaminya. Sekarang seseorang telah membimbingnya dan berbagi pengalamannya, dia menjadi lebih jelas dan banyak menguntungkannya. Tetapi orang lain tidak seperti ini. Meskipun wajah mereka penuh keseriusan, mata mereka penuh ketidakberdayaan, karena beberapa dari mereka telah mendengarnya berkali-kali. Di satu sisi, fondasi tubuh fisik dan energi sejati adalah tidak cukup. Persyaratan untuk pengoperasian Qi sejati dari kekuatan penakluk sihir ini sangat tinggi. Ia harus mampu memadatkan Qi sejati menjadi untaian udara yang lebih tipis dari sehelai rambut, kemudian mengalir di dalam tubuh, dan kemudian mengedarkan Qi sejati menurut metode mental yang misterius, sehingga Qi yang sebenarnya ketika keluar dari tubuh. Pada saat itu energi sejati akan meledak dengan petir, dan energi penakluk iblis juga akan meledak. Segera, setengah hari berlalu, dan itu semua tentang menjelaskan kekuatan menaklukkan iblis, menjelaskan 2 tingkat, dan besok akan mengajarkan seni bela diri lainnya. Setelah Yu Baixiang selesai berbicara, dia pergi dengan mata kecewa. Kakak Qian, mengapa dia sangat membencimu? Chen Xiang memandang Lu Xiong dan bertanya, tetapi Lu Xiong didukung oleh banyak orang berpakaian bagus, seperti seorang kaisar. Bukankah karena saya menolak untuk mewariskan seni bela diri saya Blue Fire Jue kepadanya? Blue Fire Jue adalah metode seni bela diri yang kuat yang dapat mengolah jiwa api biru. Namun, syarat untuk kultivasi sangat ketat. Saya dulu hanya bisa mempraktikkannya dengan keberuntungan, dan ini adalah pengetahuan unik tuanku, dan tidak bisa diteruskan. Qian Liguang menghela nafas. Chen Xiang, Su Meiyao dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebenarnya ada seni bela diri yang memungkinkan orang untuk mengolah jiwa api, ini memang sangat dirindukan. Dia berada di peringkat 79 dalam daftar iblis, begitu banyak orang akan menyukainya, kata Qian Liguang lagi. Chen Xiang tidak menyangka akan ada orang di daftar iblis di sekolah yang sama dengannya, dan itu berasal dari dunia lain. Melihat Chen Xiang dan Qian Liguang berbicara tentang dia, Lu Xiong sangat kesal, dia mencibir. Berbicara tentang urusan orang lain di belakang orang lain tampaknya hanya bisa dilakukan oleh wanita, lebih baik kamu lebih jujur, kalau tidak jangan salahkan aku. Chen Xiang mendengus dingin, kami tidak menyebutkan nama atau nama belakang, bahkan jika saya berbicara tentang seekor anjing, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Chen Xiang tidak pernah takut pada pengganggu yang merasa benar sendiri, juga tidak dia takut memprovokasi mereka, pihak lain agresif, dia tidak tahan begitu saja. Bab 512 Ganas. Mendengar kata-kata Chen Xiang, Qian Liguang sedikit terkejut, dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Melihat aura Chen Xiang, dia tahu celah antara dirinya dan Chen Xiang. Tentu saja, dia tidak berani melawan Lu Xiong karena dia punya terlalu banyak khawatir. Chen Xiang tidak memiliki kekhawatiran sekarang, paling-paling dia hanya ingin meninggalkan Akademi Penakluk Iblis ini, dia tidak akan pernah dirugikan di sini karena dia ingin belajar beberapa seni bela diri. Lu Xiong marah. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak sopan, kata-kata Chen Xiang terdengar sangat keras baginya, seolah-olah dia dengan sengaja memprovokasi yang mulia. Dia, Lu Xiong, juga ada dalam daftar penakluk iblis. Setelah tinggal di dalam untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya seseorang memprovokasi dia seperti ini. Ruang kelas menjadi sangat sunyi, karena tidak ada orang lain yang bisa menyela sekarang.
Chen Xiang berdiri dan berkata, "Kakak Qian, ayo jalan-jalan, benar-benar sial bersama orang ini." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pintu, tetapi dihentikan oleh Lu Xiong. Mata Lu Xiong ganas, dan dia berkata dengan tajam, "Chen Xiang, tidak ada yang berani melawanku seperti ini, tidak peduli seberapa kuat kamu di dunia seni bela diri fana, tetapi kamu datang ke sini, jujur saja padaku, tempat ini tidak memungkinkan Anda untuk merajalela." Chen Xiang mencibir dan berkata, "Mengapa Anda mengatakan hal-hal ini kepada saya? Juga, sepertinya bukan saya yang merajalela. Sejak awal, Andalah yang agresif. Ini adalah wilayahku, kamu tidak harus tunduk padaku, tapi kamu harus menghormatiku." Lu Xiong menatap Chen Xiang dengan cermat, dengan energi tulus yang keluar dari tubuhnya. Chen Xiang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia datang ke Akademi Iblis untuk mempelajari sesuatu, dia akan bertemu dengan orang yang begitu kuat. Lu Xiong ini takut Chen Xiang akan mempengaruhi statusnya di sekolah ini. Di sekolah ini dengan ratusan orang, dia yang terbesar di sini, dan dia dihormati oleh banyak orang. Ini memuaskan harga dirinya, jadi tidak peduli siapa yang datang ke sini, setiap orang harus tunduk padanya dan menghormatinya seperti orang lain, jika tidak mereka akan dikucilkan dan dibenci. "Apa yang kamu tertawakan?" Lu Xiong mengepalkan tinjunya dengan erat, membuat suara keok. "Kamu membuatku merasa seperti aku telah melangkah ke wilayah anjing, dan kemudian anjing itu menggonggong, khawatir orang lain akan mengambil kotoran darinya." Chen Xiang tertawa keras. Itu benar-benar lucu, tetapi tidak ada yang berani tertawa. Lu Xiong sangat marah sehingga Chen Xiang tersipu. "Aku akan membunuhmu." Lu Xiong meraung keras, dan meninju kepala Chen Xiang dengan keras, dan pada saat yang sama, ada ledakan guntur, itu adalah kekuatan untuk menaklukkan iblis. Terdengar suara garing, dan Chen Xiang segera merasakan pukulan yang menakutkan itu, seperti anak panah, mengenai dadanya, seolah ingin menembus jantungnya. Lu Xiong ini berada di tahap akhir dari alam bela diri spiritual, sementara Chen Xiang berada di tahap awal, kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Chen Xiang, energi sejatinya juga sangat kuat, dan energi penakluk iblis yang diinduksi juga sangat matang, dengan aura yang mirip dengan menekan vitalitas iblis. Lawannya sangat kuat, Chen Xiang tidak bisa ceroboh, dia buru-buru berbalik ke samping, dan mengelak dengan sangat terampil, yang membuat orang kagum di dalam hatinya, tetapi kekuatan penakluk iblis menghantam meja, mengubah meja batu itu menjadi bubuk. Kekuatannya memang sangat kuat, dan mereka yang belum mempelajari kekuatan untuk menaklukkan iblis merasa iri. Lu Xiong tidak berharap Chen Xiang mengelak begitu saja, dia sudah keluar semua, tidak peduli apa yang harus dia ajarkan pada Chen Xiang pelajaran yang menyakitkan, dia tidak dihukum oleh Akademi Iblis sekali atau 2 kali karena mengajar orang lain, dia tahu bahwa dia orang-orang di atas daftar iblis tidak akan dihukum terlalu berat. Tetapi Chen Xiang akan terluka parah karena ini. Setelah Chen Xiang mengelak, dia menyatukan kelima jarinya, api menyembur keluar, dan dia membentak seperti cakar elang, api yang membakar dari tubuhnya naik, dan panas yang intens mengalir ke cakar api, dan tiba-tiba tertutup, seperti burung pemburu elang menukik dari ketinggian, mencakar mangsanya. Inilah cakar Suzaku, sebuah ilmu bela diri dengan kekuatan serangan yang sangat mengerikan, dengan kobaran api dan kekuatan yang kuat, dapat menghancurkan King Kong. Tangkapan ini memadatkan api alam semesta, dan itu meledak dengan energi sejati, udara panas mengalir ke segala arah, dan tanah sedikit bergetar, dengan aura pembunuh yang berat, dengan kekuatan guntur, dia meraihnya seperti bambu. Tidak ada yang mengharapkan serangan fatal tiba-tiba Chen Xiang. Ketika Lu Xiong menyerang Chen Xiang, dia berpikir bahwa Chen Xiang akan diintimidasi oleh kekuatan iblisnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Xiang telah menunggu kesempatan untuk menyerangnya dari awal. Ketika dia meraihnya dengan cakarnya, Lu Xiong tidak bisa mengelak sama sekali, karena Chen Xiang berada tepat di depannya, terlalu dekat, menyebabkan tubuh bagian atasnya ditutupi oleh cakar api yang besar. Ketika Chen Xiang melakukan satu gerakan, nyala api naik dengan hebat, dan gelombang panas menghantam orang, membuat orang berkeringat deras, tetapi serangan Chen Xiang tidak berakhir karena ini, tetapi meningkat, telapak tangannya tiba-tiba meledak seperti bambu yang patah, dan udara hancur getarannya sangat keras hingga terdengar suara berderak.
Dan telapak tangan itu seperti palu dari ratusan juta kati, dan menghantam Lu Xiong yang terbakar oleh api. Telapak tangan yang mengejutkan. Langkah Chen Xiang jelas bukan dua telapak tangan, tapi ratusan kaki, semuanya dilakukan dalam sekejap. Bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Lu Xiong dengan keras, menyebabkan tanah bergetar hebat, menghancurkan pelindung tubuh di tubuh Lu Xiong, dan kekuatan yang mengejutkan menyerbu tubuh Lu Xiong seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Inci. Lu Xiong menjerit, dan kostum hitamnya hancur, dan dia terbang terbalik, keluar dari dinding bata. Penggunaan Chen Xiang dari Vermilion Bird Claw dan Instant 100 Palms hanya dalam waktu singkat, dan Lu Xiong terluka parah oleh Chen Xiang, yang menunjukkan betapa beratnya serangan Chen Xiang. Dengan keterampilan kecil ini, kamu berani mendominasi di sini. Apakah orang di daftar iblis begitu buruk? Chen Xiang mencibir. Lu Xiong tidak siap karena dia tidak menyangka Chen Xiang begitu besar. Dia memiliki nyali untuk memukulnya begitu keras, dan itu masih satu demi satu. Lu Xiong terbaring di tanah, terlalu sakit untuk berbicara. Kupikir siapa itu, ternyata Chen Xiang lagi. Suara dingin dan menyeramkan datang. Mendengar suara ini, hati Chen Xiang dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Itu adalah suara Liao Xiaoyun dari Sekte Bela Diri Sejati. Dia tidak akan pernah melupakan bahwa ketika Liao Xiaoyun menginjak kepalanya dan merampok kematiannya. Panah penghancur, ucapkan kata-kata yang menghina dia. Adegan di mana Liao Xiaoyun menginjak-injak martabatnya sepertinya baru saja terjadi kemarin, dan dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh Tuan Muda nomor 1 dari Sekte Zhenwu setiap hari untuk membalas rasa malunya. Tapi Chen Xiang tahu bahwa dia harus menanggungnya, karena kekuatannya jauh lebih rendah dari Liao Xiaoyun. Selama dia diberi waktu, dia percaya bahwa dia akan mampu menginjak-injak martabatnya di bawah kakinya. Bab 513 Pemuda Tirani. Liao Xiaoyun berada di alam 100 penyempurnaan, puncak alam tertinggi, dan dia masih sangat muda, jadi tidak mengherankan jika dia akan muncul di sini. Di belakang Liao Xiaoyun adalah seorang pemuda pendek, kurus, dan bersemangat yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun. Meskipun penampilannya biasa saja, fluktuasi energi sejatinya sangat menarik. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang master. Zhongquan, ada seseorang di sini yang bertarung secara pribadi, kenapa kamu tidak cepat-cepat menjatuhkan orang ini? Liao Xiaoyun tersenyum dingin, dan berkata kepada pemuda pendukung di belakangnya. Pria muda bernama Zhongquan menghilang tiba-tiba hanya dengan sekejap matanya Chen Xiang, yang telah berjaga-jaga selama ini, tiba-tiba merasakan pukulan berat di punggungnya, dan energi gemuruh yang dahsyat menghantam dadanya di tubuh, dan kemudian meledak di tubuhnya. Pada saat ini, dia hanya merasakan bahwa kilat menyambar dan bergemuruh di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia meramalkan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan ini. Tenggorokan Chen Xiang terasa manis, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat dipukul dengan keras barusan, dia merasa bahwa meridian di tubuhnya telah pecah, dan organ dalamnya seolah-olah telah dibombardir oleh guntur yang dahsyat, dan dia terluka parah. Anda harus tahu bahwa dia memiliki perlindungan tubuh dari armor Xuanwu Fajra, dan tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi sekarang dia terluka parah oleh pukulan, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan orang yang menyerangnya. Meskipun anak laki-laki bernama Zhongquan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia diam-diam terkejut, karena dia berharap pukulannya dapat mengalahkan Chen Xiang setengah mati, dan dia akan pingsan di tanah, tetapi Chen Xiang masih bisa berdiri. Melihat ini, telapak tangan Zhongquan seperti pisau, menebas seperti kilat, kekuatannya sangat dahsyat sehingga dia ingin membunuh Chen Xiang. Pada saat kilat ini, cahaya putih melesat dan mengenai tubuh Zhongquan, menyebabkan Zhongquan mundur beberapa langkah, dan telapak tangan yang keras juga meleset. Anak muda, jangan terlalu kejam. Suara itu datang dari guru bungkuk Yu Baixiang, matanya yang seperti elang menatap Zhongquan, wajahnya penuh amarah. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan Hell Ganoderma Lucidum dan memelototi Liao Xiaoyun dan Zhongquan pada saat bersamaan. Biarkan saya menjelaskan semuanya kepada wakil presiden. Yu Baixiang berbalik dan berjalan keluar. Liao Xiaoyun memberi Chen Xiang tatapan dingin, wajahnya penuh kepuasan, tetapi Zhongquan mencibir pada Chen Xiang. Dengan tingkat kekuatan ini, dia berani menyebut dirinya ahli muda nomor 1 di dunia bela diri fana.
Chen Xiang mengerutkan kening. Dengan kasar menyeka darah dari sudut mulutnya, dan hatinya terbakar amarah. Zhongquan, aku akan mengingat pukulanmu tadi. Chen Xiang berkata dengan suara yang dalam, mengangkat Lu Xiong yang pingsan dan mengikuti di belakang Yu Baixiang. Zhongquan hanyalah seorang pemuda, dan kekuatannya sangat kuat. Chen Xiang menebak bahwa dia setidaknya berada di Soul Martial Realm, tetapi dia tidak takut. Selama dia diberi waktu, dia akan dapat menginjak-injak Zhong Quan di bawah kakinya dan dengan kejam menghancurkannya. Sambil berjalan di jalan, Chen Xiang mengetahui dari orang yang lewat bahwa Liao Xiaoyun ini sebenarnya memiliki status tinggi di Akademi Penakluk Iblis, dan dia secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola beberapa hal sepele, seperti siapapun yang melanggar aturan akademi. Dia berhak mengambil tindakan. Wakil kepala sekolah, Chen Xiang dan Lu Xiong melanggar aturan akademi dan bertarung secara pribadi di tempat di mana kompetisi seni bela diri dilarang. Setelah Chen Xiang melukai Lu Xiong, dia berencana membunuh Lu Xiong dengan kebencian. Itu sebabnya aku bertanya pada Zhongquan untuk membunuhnya. Dia melukainya, itu tanggung jawabku, kata Liao Xiaoyun dengan fasih. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan berteriak, kamu memuntahkan darah. Lu Xiong yang menyerangku lebih dulu, aku tidak punya pilihan selain melawan untuk melindungi diriku sendiri. Setelah aku menjatuhkannya, aku tidak ingin membunuhnya. Liao Xiaoyun hanya mencibir dan berkata, mungkinkah saya masih akan berbohong kepada wakil presiden? Zhao Tao, sebagai wakil presiden, sangat terganggu oleh hal semacam ini. Dia mengelus janggutnya yang panjang dan berkata, Chen Xiang, karena kamu menembak terlalu keras. Aku akan menghukummu untuk pergi ke gunung belakang setelah memikirkannya selama sebulan di dalam gua. Setelah Lu Xiong pulih dari cederanya, aku pasti akan menghukumnya dengan keras. Chen Xiang tidak puas, dan berkata dengan marah, bagaimana dengan dia? Dia juga memukulku dengan keras. Jika Guru Yu tidak membantuku, aku khawatir kamu hanya akan melihat mayatku. Setelah berbicara, dia memelototi Liao Xiaoyun dan Zhongquan dengan mata pembunuh, dan bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia tidak membunuh kedua orang ini, dia tidak akan menjadi manusia. Mengikuti kemarahan di hati Chen Xiang, jantung pembunuhnya berdetak kencang, semburan aura pembunuh menyembur keluar dari tubuhnya, memenuhi seluruh lobi, membuat orang merasa seperti berada di tanah kematian. Aura pembunuh dingin semacam itu, bahkan orang tua seperti Zhao Tao dan Yu Baixiang ketakutan. Niat membunuh Chen Xiang sangat berat. Liao Xiaoyun mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Xiang memiliki aura pembunuh, yang membuatnya merasa terancam, dan Zhongquan juga sama, mengepalkan tinjunya erat-erat, menunggu untuk bergerak. Jujurlah padaku, teriak Zhao Tao. Chen Xiang menarik napas sedikit untuk menenangkan dirinya. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan membunuh Zhongquan terlebih dahulu, dan kemudian melarikan diri dari Akademi Penakluk Iblis. Jika tidak, dia tidak akan dapat menelan nafas ini. Ikut aku. Yu Baixiang sangat jelas tentang suasana hati Chen Xiang saat ini. Sebagai seorang guru, dia sangat mengenal Lu Xiong. Chen Xiang memang benar, tetapi Liao Xiaoyun juga punya alasannya. Sudah dikatakan bahwa akan ada hukuman berat. Untuk pria tua bungkuk, pendek dan kurus ini, Chen Xiang sangat berterima kasih. Jika dia tidak menembak sekarang, dia pasti akan terluka lebih serius sekarang. Sekarang dia tahu bahwa hanya dengan mengepalkan tinjunya lebih keras dia tidak bisa diintimidasi. Chen Xiang mengikuti Yu Baixiang ke gunung tinggi di belakang Akademi Penakluk Iblis, dan ada beberapa gua di atasnya. Pergilah ke gua-gua itu. Setelah kamu masuk, aku akan mengaktifkan formasi. Kamu tidak bisa keluar, dan yang lain tidak bisa masuk, kata Yu Baixiang dingin. Chen Xiang mengangguk, terima kasih, Guru Yu, karena baru saja menyelamatkan saya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya seorang guru, jadi tentu saja saya harus menghentikan siswa berkelahi. Kata Yu Baixiang. Chen Xiang tidak pergi ke gua itu, tetapi terus bertanya, Guru Yu, bagaimana saya bisa mengalahkan Zhongquan dalam waktu sebulan? Melihat pertanyaan Chen Xiang, Yu Baixiang tidak menganggapnya aneh, dia segera menjawab, sama sekali tidak mungkin, Zhongquan berusia 17 tahun ini, dan dia dilahirkan dengan jiwa guntur, yang langka seperti jiwa api. Jiwa guntur ada di dalam tubuhnya, biarkan dia menumbuhkan energi sejati dengan cepat, dan kekuatan untuk melepaskan atribut guntur juga sangat kuat.
dia berada di tahap awal alam bela diri jiwa di usia muda, Anda sekarang berada di awal tahap alam bela diri roh. Jiwa guntur. Chen Xiang juga telah mendengar hal semacam ini, itu juga sejenis jiwa bela diri, dan seperti jiwa api, itu adalah sesuatu yang dapat membuat seorang prajurit lebih kuat. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa kekuatan petir yang dilepaskan oleh Song Quan begitu kuat. Sebenarnya, itu tidak mungkin, tetapi secara teori itu mungkin, yaitu, Anda dapat mempelajari kekuatan menaklukkan iblis dalam waktu 1 bulan, dan Anda dapat mencapai tingkat ke-10. Tentu saja, saya telah mempraktikkan kekuatan menaklukkan iblis selama ribuan tahun. Tapi aku tidak bisa mencapai tingkat ke-10. Kamu sendirian itu akan menjadi lebih buruk dalam sebulan. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, diam-diam bersemangat di dalam hatinya, orang lain tidak bisa melakukannya, tapi dia bisa, karena dia punya landasan yang sangat kokoh. Dia melompat ke dalam gua di atas. Yu Baixiang melambaikan tangannya untuk mengaktifkan formasi, lalu pergi. Bab 514 Sumpah dalam hati. Zhong Quan, Liao Xiaoyun, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Chen Xiang menelan sepotong neraka Ganoderma lucidum, mengedarkan kekuatan obat, membiarkan obat mengalir melalui anggota badan dan tulang, dan mulai menyembuhkan luka. Jika kamu berada di tempat di mana tidak ada orang, kamu memiliki 50% kemungkinan untuk membunuh Zhong Quan dengan menggunakan skill sihir dan kekuatan Sui. Sedangkan untuk Liao Xiaoyun, akan sulit. Dia adalah orang yang akan masuk nirvana. Kekuatanmu jauh lebih rendah darinya. Bai Yoyo berkata, dia dan Chen Xiang tidak bersama selama 1 atau 2 hari, dia bisa merasakan kemarahan di hati Chen Xiang. Chen Xiang berkata, saya harus membunuh Zhong Quan di depan banyak orang di Akademi Jiangmo ini, jika tidak maka akan sulit untuk melampiaskan amarah di hati saya. Setelah selesai berbicara, dia membuka buku Jiangmo Jin. Dan mulai melafalkan kata-kata yang menyentuh hati itu. Formula Perancis. Melihat Chen Xiang begitu bertekad, Sumei Yao dan Bai Yoyo tidak mengganggunya. Ketika Chen Xiang membacakan rumusnya, mereka juga diam-diam menuliskannya. Mereka juga merasa bahwa kekuatan sihir ini sulit dipelajari, meski keduanya mereka memiliki keterampilan seni bela diri yang mendalam pelajari dasar-dasarnya. Tapi mereka berdua tidak pernah mempelajari Tai Chi Kungfu penaklukan naga dan keterampilan sihir penekan iblis. Jadi dalam pandangan Chen Xiang, kekuatan penaklukan iblis sangat sederhana. Hanya butuh 2 jam untuk menghafal mantra Jiangmo Jin, dan kemudian dia mulai berlatih. Sambil melafalkan mantra dalam hati, dia mengendalikan aliran energi sejati, dan itu beredar di tubuhnya selama beberapa minggu, melahirkan kekuatan yang kuat. Jalan paksa. Dengan bang, Chen Xiang meninju, tapi kekuatan itu tidak terbang keluar. Itu meledak di tinjunya, menyebabkan tinjunya sakit tanpa henti. Saya tidak mengontrol kekuatan dengan baik, dan saya terlalu cemas. Chen Xiang dengan cepat tahu apa yang salah dengannya, dan kemudian mulai dari awal. Ketika dia mulai memadatkan kekuatan sihir, itu sangat lambat, dan butuh beberapa saat, tetapi setelah dia terbiasa, dia bisa mengirimkannya secara instan keluar. Sumei Yao dan Bai Yoyo sedikit terkejut melihat bahwa Chen Xiang baru saja mempelajarinya untuk waktu yang singkat, dan dia sudah berhasil di tengah jalan, karena mereka merasa butuh setidaknya beberapa saat untuk mempelajari level pertama. Energi untuk menaklukkan iblis ini harus datang dari surga. Seni bela diri semacam ini sangat kuat di surga, terutama untuk menghadapi iblis, kata Sumei Yao ya, jadi kamu juga bisa belajar. Bai Yoyo mengangguk dan berkata, energi penakluk iblis ini dapat menahan energi iblis. Begitu seseorang di dunia iblis dipukul, energi iblis dalam tubuh pasti akan dihancurkan. Chen Xiang tidak tahu mengapa, tetapi iblis itu menundukkan energi sangat kuat di matanya. Itu sederhana, dia hanya perlu memikirkannya dengan hati-hati, dan dia dapat memahaminya, dan tidak sulit untuk melakukannya. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia tidak terlalu akrab dengan itu belum. Mungkin karena keterampilan sihir penekan iblis. Keterampilan sihir penekan iblis juga merupakan seni magis yang sangat kuat. Kekuatan penakluk iblis ini kemungkinan besar diciptakan dari keterampilan sihir penekan iblis. Sumei Yao hanya bisa menjelaskan dengan cara ini, karena Chen Xiang sangat tertarik dengan Zen Kungfu Dewa Iblis telah sepenuhnya dikuasai,
sehingga seni bela diri yang berhubungan dengan kungfu dewa penekan iblis akan menjadi sangat sederhana di matanya. Chen Xiang mendengus dan meninju, hanya untuk mendengar retak, seperti petir, tapi suaranya agak lembut. Kekuatan tak terlihat itu menghantam sebuah batu di atas meja, menghancurkannya menjadi bubuk. Dia berhasil hanya dalam 2 kali percobaan, tetapi dia belum terlalu mengenalnya. Ini benar-benar sangat kuat. Saya hanya menggunakan sejumlah kecil energi sejati sekarang untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu, kata Chen Xiang dengan heran. Ia dapat menghancurkan batu, tetapi tidak menjadi bubuk. Jika saya mempelajari tingkat ke-10, saya memang bisa mengalahkan Song Quan itu, Chen Xiang berkata dengan penuh semangat, lalu melanjutkan latihan. Setelah tingkat pertama familiar, dia bisa mempelajari tingkat kedua. Jika orang mengetahuinya, mereka pasti akan dianggap sebagai monster oleh orang lain, karena banyak orang tidak dapat mempelajari level pertama setelah belajar untuk waktu yang lama, bahkan beberapa tahun, tetapi dia dapat membuat suara energi penakluk iblis hanya dalam waktu singkat. Beberapa jam, jika ada 10 cincin, itu adalah lantai 10. Suatu hari berlalu, Chen Xiang menari liar dengan telapak tangannya, dan ada ledakan petir berturut-turut. Sekarang dia dapat langsung menaklukkan kekuatan iblis, tetapi itu hanya level pertama. Kakak, kamu di gua mana? Kakak Xiao Xiang, keluar! Tiba-tiba suara Leng Youlan dan Sui Xianxian datang dari luar. Chen Xiang bergegas keluar dari kamar batu, datang ke pintu masuk gua, dan berteriak kepada yang berikut, "Saya di sini, jangan khawatir tentang saya bisa keluar dalam sebulan." Melihat Chen Xiang terkunci di lubang seperti itu, hati Leng Youlan penuh amarah. "Saudaraku, aku akan pergi mendapatkan bajingan bernama Lu Xiong, telurnya dipotong, dan itu membuatmu dipenjara di sini, juga Zhong Quan itu. Aku sudah lama ingin membunuh bajingan kecil ini." Leng Youlan dan Sun Xianxian segera bertanya dengan jelas setelah mengetahui bahwa Chen Xiang dipenjara. Situasinya, setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka semua merasa sangat marah. Jelas bahwa Chen Xiang dihukum oleh Liao Xiaoyun menggunakan kekuatan pribadinya. "Xianxian, jaga dia, jangan biarkan dia mengacau, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri." Chen Xiang berkata dengan ringan. Sui Xianxian menghela nafas ringan, dan mengangguk. Melihat Chen Xiang begitu percaya diri, Sui Xianxian tidak banyak bicara. "Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik, kamu harus tetap terbiasa dengannya," tanya Sui Xianxian. "Tidak apa-apa, saya telah tinggal di tempat yang lebih buruk dari lingkungan ini, dan ini masih 1 atau 2 tahun. Chen Xiang tersenyum, yaitu waktu bersama Huang Jintian, yang tidak akan pernah dia lupakan. "Setelah Anda kembali, Anda harus mempelajari Demon Subduing Strength. Saya pikir Anda harus segera dapat mempelajari level pertama." Chen Xiang mengingatkan, dia sekarang telah sepenuhnya menguasai level pertama dan tahu betapa kuatnya itu. Leng Youlan mendengus dan berkata, "Kakak, setelah kamu keluar, apakah kamu ingin menemukan Song Quan sendirian lagi? Bersama denganmu, aku pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Dan selama perang 3 alam, saudara akan pergi bersamamu untuk membunuh monster-monster itu tanpa meninggalkan apapun." Chen Xiang terhibur. Leng Youlan mengangguk, mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Chen Xiang, lalu pergi bersama Sui Xianxian. Jika bukan karena Sui Xianxian menemani Leng Youlan pasti sudah lama pergi mencari Zhong Quan, jadi Chen Xiang sangat lega sekarang. "Mulailah mempelajari lapisan kedua sekarang, dan saya harus mempelajari lapisan ke-10 dalam waktu 1 bulan." Chen Xiang sekarang juga menantikan kekuatan lapisan ke-10, dia tidak sabar menunggu. Meskipun Chen Xiang dipenjara, dia terluka parah dan pingsan. Orang-orang di daftar iblis dalam 2 pukulan. Kekuatan kokoh semacam ini juga membuat orang merasa menyeramkan, karena Chen Xiang hanyalah orang yang baru saja memasuki alam pamungkas. Tentu saja, kekuatan Zhong Quan adalah yang paling luar biasa, karena dia baru berusia 17 tahun, dan sekarang dia telah disebut sebagai pria muda dan kuat nomor 1 di dunia. Bab 515 10 tingkat menaklukkan kekuatan iblis. Chen Xiang dikurung di sini. Sui Xianxian dan Leng Youlan khawatir dia akan bosan, jadi mereka akan datang untuk berbicara dengannya setiap malam, yang menghangatkan hati Chen Xiang menundukkan kekuatan sihir. Dalam 10 hari terakhir, Chen Xiang telah mempelajari tingkat ke-4. Jika ini dikatakan, tidak ada yang akan mempercayainya.
Energi tingkat pertama untuk menaklukkan iblis mengkonsumsi sangat sedikit ki, tetapi dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Hal yang sama berlaku untuk tingkat kedua, tetapi berbeda ketika datang ke tingkat ketiga dan keempat. Ini menghabiskan banyak ki. Dengan kekuatanku saat ini, Truki hanya dapat digunakan paling banyak 1000 kali. Kata Chen Xiang. Baik Leng Youlan dan Sui Xianxian tahu bahwa Chen Xiang telah berkultivasi ke tingkat keempat. Mereka sudah tahu bahwa Chen Xiang tidak mudah. Sekarang mereka semua menantikan seperti apa Chen Xiang setelah dia mempelajari tingkat ke-10. Saat itu, mereka pasti akan melihat Chen Xiang temukan Song Quan itu untuk balas dendam. Konsumsinya sangat banyak. Sepertinya kita bisa melatih energi kita yang sebenarnya untuk menjadi lebih kuat, kata Sui Xianxian. Dia dan Leng Youlan diam-diam mempelajari level pertama, dan ini semua karena mereka mulai berlatih Tai Chi juga lebih mudah bagi mereka untuk mempelajari kekuatan sihir lepas landas dan mendarat. Chen Xiang mengangguk, ayo berhenti di sini hari ini, kalian kembali dulu. Langit sudah gelap, setelah Sui Xianxian dan Leng Youlan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xiang, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Dan Chen Xiang terus mengembangkan kekuatan penunduk iblis. Dia menduga bahwa semakin banyak kekuatan penunduk iblis mencapai akhir, semakin banyak yang akan dikonsumsi. Dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa menggunakan tingkat ke-10 dari kekuatan penunduk iblis di paling 10 kali. Jika dia menggunakan Zentian Palm atau Dragon Slaying, dia masih bisa melakukan ribuan, atau bahkan beberapa ribu berturut-turut. Tetapi kekuatan penunduk iblis ini tidak bisa, yang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada seni bela diri lainnya. Sebentar lagi akan tiba waktu liburan, Leng Youlan dan Sui Xianxian akan tinggal lama selama liburan. Kakak, aku ingin pergi ke gua untuk menemanimu, apakah kamu tidak bosan sendirian di sana? Leng Youlan berkata dengan sangat tertekan. Melihat bahwa dia sangat peduli padanya, Chen Xiang tertawa dan berkata, kamu Lan, ini baru sebulan, dan itu akan segera berlalu, ketika aku keluar, aku akan menunjukkan bagaimana aku berurusan dengan pria itu. Sui Xianxian berkata sambil tersenyum, Youlan mengatakan bahwa tanpamu, dia tidak bisa tidur. Aku sudah terbiasa tidur dengan kakakku sekarang. Gumam Leng Youlan, yang membuat Chen Xiang tertawa, dia hanya tidur dengan Leng Youlan setelah beberapa malam, Leng Youlan menempel padanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak ingin tidur denganku? Sui Xianxian berkata dengan cemburu. Tidak, sangat nyaman untuk tidur dengan Sister Xianxian, dan kamu bahkan dapat menyentuh payudaramu. Leng Youlan berkata dengan cekikikan, yang membuat pikiran Chen Xiang mau tidak mau gambar menggerahkan itu muncul. Setelah menjawab pertanyaan sulit tentang kultivasi kedua gadis itu, Chen Xiang buru-buru pergi berlatih, dia memberitahu Leng Youlan dan Sui Xianxian untuk tidak datang terlalu sering, karena dia harus bekerja keras untuk mengolah kekuatan penakluk iblis. Segera, Chen Xiang tinggal di sini selama hampir sebulan, dan dia bisa keluar dalam 1 hari. Saudaraku, kamu di lantai berapa sekarang? Kakak Xianxian dan aku sama-sama di lantai 2 sekarang, Leng Youlan bertanya dengan suara rendah. Terakhir kali dia dan Sui Xianxian datang adalah 5 hari yang lalu. Chen Xiang tersenyum, ini lantai 9, saya kira saya bisa mencapai lantai 10 malam ini, sangat mudah bagi saya untuk berlatih. Mendengar kata-kata Chen Xiang, baik Leng Youlan dan Sui Xianxian tidak bisa menahan tercengang. Lantai pertama, yang bahkan kepala sekolah tidak bisa kultivasi, orang tua paling kuat di Akademi Jiangmo hanya ada di lantai pertama, Chen Xiang sekarang berada di lantai 9. Kakak luar biasa, dia memang kakakku. Leng Youlan merasa sangat bangga, dia sangat senang memiliki kakak yang begitu kuat. Kakak Xiao Xiang, kamu benar-benar orang aneh. Aku berada di bawah banyak tekanan untuk memiliki suami yang begitu aneh, kata Sui Xianxian sambil tersenyum. Meskipun dia mengatakannya, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Saudaraku, dalam beberapa hari, kompetisi peringkat akan dimulai, karena dekan mengatur daftar sebelumnya, karena semakin banyak orang memasuki Akademi Iblis, jadi kita harus memulai peringkat baru, peringkat dengan yang terkuat, tetapi aturan peringkatnya tampaknya sangat rumit, saya tidak mengerti. Leng Youlan menggaruk rambut putihnya dan berkata dengan sedikit kesakitan. Aku tidak mengerti aturannya. Sepertinya hanya kepala sekolah yang bisa tahu. Spesifiknya hanya perlu pergi ke kompetisi seni bela diri, tapi kita tidak punya bagian.
Grup junior adalah tahap akhir dari roh bela diri seni dan tahap awal seni bela diri jiwa, dan kelompok perantara adalah seni bela diri jiwa. Tahap tengah dan tahap akhir dari alam, kelompok lanjutan adalah tahap awal dan tengah dari alam 100 refinement, dan puncaknya kelompok adalah tahap akhir dari 100 refinement realm, kata Sui Xianxian. Chen Xiang dan yang lainnya semuanya berada di tahap awal spirit martial realm, jadi mereka benar-benar tidak bisa berpartisipasi. Ini sangat tidak adil. Meskipun saya berada di tahap awal alam bela diri spiritual, saya telah mengalahkan banyak orang alam bela diri spiritual akhir. Semua bajingan itu ada di sini untuk dipusingkan. Tidak cukup tebal, seni bela diri tidak cukup kuat, dan badannya seperti tahu, akan membusuk jika disentuh, hehe, saya tidak setuju. Leng Youlan sangat tidak puas dengan aturan ini. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dan berkata sambil mencibir, jika Anda tidak berpartisipasi, Anda tidak akan berpartisipasi. Setelah mereka menyelesaikan peringkat, kami akan menantang orang-orang di Demon Chon Quering ranking satu persatu, menginjak-injak orang-orang ini di bawah mereka. Kaki, dan beritahu mereka bahwa Demon Chon Quering ranking tidak lebih dari ini. Leng Youlan tiba-tiba menjadi bersemangat, saudaraku, kami berdua berpikir untuk pergi bersama. Aku harus bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan menaklukkan iblis, pelajari yang keempat dan lantai 5, hajar orang-orang itu, dan bahkan hina prestasi bibiku dalam beberapa hari terakhir. Tolak aku untuk mendaftar. Dia mampu memenangkan tahap akhir dari alam Lingwu, tetapi dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam persaingan peringkat, dan dia mendidihkan banyak kemarahan. Meskipun Sui Xianxian tidak bertindak begitu kasar, dia masih sangat marah di dalam hatinya. Meskipun dia dan Leng Youlan sama-sama berada di tahap awal alam bela diri spiritual, mereka sebanding dengan banyak prajurit di tahap akhir alam bela diri spiritual, tetapi mereka semua ditolak, bahkan ditolak oleh banyak orang. Tertawakan mereka, biarkan mereka kembali dan berlatih keras selama beberapa tahun. Leng Youlan dan Sui Xianxian sangat bersemangat saat ini, dan mereka berdua memutuskan untuk belajar keras untuk menaklukkan kekuatan sihir. Karena itu satu-satunya cara bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xiang, mereka bergegas kembali. Chen Xiang kembali ke gua, melambaikan telapak tangannya dengan ringan ke dinding batu. Ayah. Ada 9 petir, satu demi satu, agung dan menakutkan, tetapi mereka tidak mengenai dinding batu. Chen Xiang baru saja melepaskannya, dan kemudian buru-buru menyimpannya, yang menunjukkan bahwa dia telah menariknya dengan bebas. 9 cincin Jiang Mo Jin, yaitu lantai 9, Chen Xiang hanya tahu bahwa di Akademi Jiang Ma, dekan wanita tua yang kuat hanya berada di level ini, dan dia yakin bisa berkultivasi ke lantai 10 dalam satu hari, dan kemudian menghabiskan beberapa hari untuk membiasakan diri dengan lantai 10 lantai pertama. Bahkan cincin penyimpanan Chen Xiang bergema dengan petir. Su Meiyao dan Bai Yoyo sama-sama mempelajarinya, yang bagus untuk mereka. Setelah mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka juga bisa menggunakan keterampilan bela diri yang kuat ini. Tepat setelah fajar, serangkaian petir bergema di dalam gua, seolah-olah guntur tiba-tiba muncul. Itu sangat menakutkan, dan Chen Xiang telah menggunakan formasi untuk mengisolasi suara di dalam, mencegah suara itu menyebar. Jika tidak, dia akan berlatih secara diam-diam. Hal-hal pasti akan diketahui. Orang yang datang untuk membebaskan Chen Xiang adalah Wakil Presiden Cao Tao. Dia melihat bahwa Chen Xiang berseri-seri dengan gembira dan berseri-seri. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang telah dipenjara selama sebulan. Dia membelai janggutnya dengan curiga. Setelah beberapa kata kesopanan, saya pergi dengan tergesa-gesa. Bab 516 siap untuk pergi. Setelah Chen Xiang kembali ke rumah kecil di tengah gunung, Sui Xianxian dan Leng Youlan terbang mendekat, memeluk tubuh gemuknya erat-erat. Memegang dua tubuh harum dan lembut, Chen Xiang juga sangat menikmatinya. Saudaraku, mandi dan ganti baju, apakah kamu ingin aku menggosok punggungmu untukmu? Leng Youlan berkata sambil tersenyum. Ini. Chen Xiang memandang Sui Xianxian, hanya untuk melihat Sui Xianxian mendengus, biarkan aku melakukannya. Begitu saja. Di kolam pemandian berkabut, dua wanita cantik dengan pakaian tipis sedang menggosok punggung Chen Xiang dengan lembut. Chen Xiang bersandar di tepi bak mandi, menikmati pijatan dari dua pasang tangan yang lembut dan halus itu.
Saudaraku, kamu benar-benar telah mencapai lantai 10. Leng Youlan menarik-narik kain putih di dadanya yang banyak terpeleset. Dia benar-benar ingin melepas penutup dada yang menghalangi, tetapi belakangan ini, Sui Xianxian memberitahu dia setelah dia belajar tentang banyak hal antara pria dan wanita, dia menyadari bahwa ini adalah langkah yang sangat memalukan. Chen Xiang juga merasa tidak nyaman menonton, sepasang kelinci giok besar dibungkus rapat. Dia benar-benar ingin menggosoknya dengan baik, untuk menenangkan sepasang kelinci giok yang dirugikan, tetapi dia hanya memikirkannya. Lagi pula, Sui Xianxian ada di sini, dan Sui Xianxian telah menyetujui masalah antara dia dan Liu Menger. Jadi dia tidak berani untuk tidak mematuhi Sui Xianxian sekarang. Tentu saja, bagaimana denganmu? Chen Xiang bertanya. Lantai 4, saudaraku, kamu sangat kuat, kata Leng Youlan dengan mulut rata. Karena dia dan Chen Xiang tertinggal jauh dalam hal ini, dia berencana untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, dan kemudian mengalahkan Chen Xiang. Kamu adalah adik perempuanku, tentu saja aku akan melindungimu di masa depan. Chen Xiang menyentuh wajahnya yang menonjol, ingin memeluknya. Selamanya. Leng Youlan dengan ringan membelai dada Chen Xiang, membuat jantung Chen Xiang berdebar. Tentu saja seumur hidup. Chen Xiang tersenyum lembut, meraih tangan batu giok Leng Youlan, dan dengan lembut mengelusnya. Leng Youlan memandang Sui Xianxian, dan bergumam, saudari Xianxian akan cemburu, lebih baik aku melindungi diriku sendiri. Sui Xianxian terkekeh, menepuk pantatnya yang montok, dan memarahi sambil tersenyum. Kamu goblin kecil merayu suamiku di depanku, aku tidak mengatakan apa-apa, jika aku cemburu, aku tidak akan membiarkanmu memberikan bajingan ini sepanjang hari aku mengambil keuntungan. Aku tidak mengambil keuntungan dari Ulan. Kata Chen Xiang dengan ekspresi tidak adil. Aku tahu bahwa kakak dan adikku Xianxian sangat mencintaiku, jadi aku ingin menjadi lebih kuat dan melindungimu dari perundungan. Leng Youlan memeluk Sui Xianxian dan mencium pipinya. Dia bukan kerabat, dan keduanya Sui Xianxian dan Chen Xiang sangat peduli padanya, yang sangat menyentuh hatinya. Di depan kenalan, dia memang seperti gadis kecil yang berperilaku baik dan masuk akal, tetapi ketika orang asing bertemu dengannya, selama mata mereka sedikit tidak jujur, mereka akan dipukuli habis-habisan olehnya, dan setidaknya mereka akan melakukannya. Dimarahi berdarah olehnya. Sui Xianxian sudah tahu bahwa Leng Youlan pasti akan menjadi wanita Chen Xiang di masa depan, dan dia sudah melihat ini, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang, dia hanya menghela nafas. Karena mereka bertiga, master dan magang, semuanya akan menjadi wanita Chen Xiang di masa depan. Pada malam hari, kedua gadis itu memeluk Chen Xiang, dan mendengarkan dengan cermat Chen Xiang memberikan keterampilan sihir Tai Chi kepada mereka. Mereka sendiri berlatih keterampilan sihir angin es, yang merupakan seni bela diri yang relatif sulit, jadi tidak akan terlalu sulit untuk mempelajarinya sekarang. Saudaraku, kamu tidak tahu bahwa para guru itu tahu seperti apa rupa kita berdua ketika kita mempelajari energi penakluk iblis tingkat pertama. Mulut itu cukup terbuka untuk menelan telur bebek, CK. Leng Youlan memeluk lengan Chen Xiang dan menggunakan sepasang kelinci gioknya yang bangga menjepit lengan Chen Xiang, membuat Chen Xiang gelisah. Kita semua berada di lantai 4 sekarang. Jika kita memberitahu orang-orang tua itu, kita pasti akan menakuti mereka hingga menjadi bodoh, tapi kita tidak ingin mengatakannya. Setelah daftar penakluk iblis baru mereka keluar, kita akan menggunakan iblis ini, menaklukkan kekuatan untuk mengalahkan orang-orang itu dan membiarkan mereka tahu betapa kuatnya kita. Sui Xianxian berbaring di dada Chen Xiang, dengan senyum gembira di wajahnya, dia telah tinggal bersama Leng Youlan untuk waktu yang lama, meskipun dia tidak seperti kekerasan seperti Leng Youlan, dia terinfeksi, dan tulangnya penuh dengan kebaikan darah perang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, baiklah, kami akan melanjutkan seperti biasa selama ini, dan kami akan mulai bertindak lagi ketika daftar iblis baru keluar. Leng Youlan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, apakah kamu akan membunuh Song Quan itu? Orang-orang di Akademi Iblis Penakluk tidak dapat membunuh orang. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat. Chen Xiang mengerutkan kening, tubuhnya menegang, dan tinjunya ada, tamparan, di cengkeramannya, dan wajahnya penuh amarah. Aku harus membunuhnya, hanya karena dia ingin membunuhku sejak awal, dan aku juga memberitahu Liao Xiaoyun,
memberitahu mereka yang mengincarku, bahwa saya, Chen Xiang, bukan Wan Kesemek, siapapun yang memprovokasi saya akan membiarkan dia mati. Benar, begitulah seharusnya. Leng Youlan sangat setuju dengan pendekatan Chen Xiang. Ya, hati-hati, aku mendukungmu. Sui Xianxian mencium pipi Chen Xiang. Leng Youlan melihatnya, dan mengikutinya, tetapi mencium bibir Chen Xiang. Ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang pria. Ini membuat Chen Xiang merasa sangat bahagia, dia tersenyum dengan indah dan berkata, tidur. Chen Xiang sekarang menjadi fokus diskusi di Akademi Iblis. Karena Chen Xiang menempa dua musuh yang kuat begitu dia masuk, salah satunya adalah Lu Xiong. Lu Xiong meskipun Xiong pingsan dua kali oleh Chen Xiang, kekuatan di belakang Lu Xiong tidaklah sederhana. Yang lainnya adalah Liao Xiaoyun dan Song Quan adalah siswa terbaik di Akademi Jiangmo. Banyak orang sekarang sedikit khawatir Chen Xiang akan dibunuh, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Xiang dapat tidur dengan dua wanita cantik di pelukannya, jika tidak mereka akan terlalu cemburu untuk tidur. Karena kompetisi peringkat Demon Falling Ranking telah dimulai, kursus siswa juga jauh lebih longgar. Di satu sisi akademi belajar sesuatu dengan menonton kompetisi. Namun, Chen Xiang dan Leng Youlan dan Sui Xianxian jarang pergi ke kompetisi seni bela diri. Mereka memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Leng Youlan dan Sui Xianxian perlu mempelajari kekuatan menaklukkan iblis dan kekuatan magis Taiji, sedangkan Chen Xiang membutuhkan untuk menguasai kekuatan menaklukkan iblis dan pada saat yang sama, mengumpulkan dan menciptakan cairan ilahi, selama dia mendapatkan bahan obat yang bagus. Dia dapat dengan cepat menanamnya dengan sejumlah besar suara kreatif yang dia kumpulkan, dan kemudian menyempurnakan ramuan itu. Setelah dia berhasil dalam alkimia, akan lebih mudah baginya dan kerabatnya untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, jadi aspek ini juga menjadi fokusnya untuk dikembangkan. Hari-hari ini Leng Youlan dan Sui Xianxian telah berkultivasi dengan sangat keras, Chen Xiang juga akan memberi mereka pil emas Yuan murni dalam jumlah yang tepat, sehingga mereka dapat mengolah Zenqi mereka dengan lebih giat. Ini tidak akan mempengaruhi fondasi mereka. Meskipun mereka meningkat dengan cepat, mereka berlatih di beberapa ruang khusus dan tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, sehingga fondasi mereka sangat kokoh, dan Chen Xiang tidak khawatir hal itu akan mempengaruhi mereka. Persaingan peringkat sangat panas. Setiap kali Chen Xiang dan yang lainnya pergi ke tempat-tempat dengan banyak orang di akademi, mereka dapat mendengar banyak orang membicarakannya, tetapi mereka tidak peduli. Sekarang mereka hanya perlu bekerja sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan ketika hasilnya keluar, mereka akan menantang mereka yang ada di daftar iblis orang, menampar Akademi Iblis dengan keras. Bab 517 sangat marah. Sui Xianxian dan Leng Youlan telah mempelajari keterampilan sihir Taiji, bahkan jika mereka tidak membutuhkan bimbingan Chen Xiang, mereka masih bisa melatih kekuatan penakluk iblis sendiri. Untuk membiarkan dirinya berlatih dengan damai, dan untuk terus memahami beberapa dari banyak hal yang dia ragukan dalam energi menaklukkan iblis, Chen Xiang tidak lagi tidur dengan kedua wanita itu. Tampaknya kekuatan menaklukkan iblis tidak sesederhana itu. Chen Xiang terus membolak-balik buku itu, melihat formula mental yang mendalam di dalamnya. Su Meiyao berkata setelah sekian lama, benar, ada tingkat ke-11. Jiangmojin, saya pikir itu adalah negara bagian Zhogchen di Jiangmojin, mencoba ini sepanjang malam, dan saat fajar, dia membuka matanya dengan gembira, mata, benar saja, ada lapisan ke-11, tetapi sangat sulit untuk berlatih. Saya belum menyadari hal-hal yang penting, dan itu akan memakan waktu. Di lantai pertama, dia tahu bahwa itu adalah tempat paling kuat untuk menaklukkan iblis, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Saudaraku, aku membutuhkanmu, buka pintunya dengan cepat. Leng Youlan mengetuk pintu dengan ringan. Beberapa hari yang lalu, Chen Xiang memberitahu dia dan Sui Xianxian bahwa dia ingin berlatih dan tidak dapat diganggu. Sekarang Leng Youlan datang ke dia terburu-buru, pasti ada sesuatu. Setelah Chen Xiang membuka pintu, Leng Youlan berkata dengan sedih, saudaraku, pria bernama Qian Liguang itu sudah mati. Aku ingat dia sepertinya satu sekolah denganmu, dan dia memiliki hubungan yang mirip dengan bocah Xiao Qiu itu. Sangat bagus, dialah yang memberitahuku apa yang terjadi padamu di sekolah terakhir kali, saudari Xianxian. Chen Xiang mengerutkan kening, Qian Liguang adalah orang yang baik,
dia tidak menyerah pada kekuatan jahat, dan dia satu-satunya. Di sekolah yang berani berkelahi dengannya orang yang berteman dengannya, Chen Xiang sudah menganggapnya sebagai teman, tapi sekarang dia sudah mati. Zhongquanlah yang membunuhnya, dalam kompetisi peringkat. Sui Xianxian mendekat dan mendesah pelan, dia meninggal dengan mengenaskan. Qian Liguang berada di tahap akhir dari alam bela diri spiritual, dan dia berada di grup yang sama dengan Zhongquan. Bertemu Zhongquan adalah hal yang normal, tetapi Chen Xiang tahu bahwa dalam kompetisi peringkat, tangan yang berat tidak dapat dimainkan. Chen Xiang memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar. Zhongquan, aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapat peringkat dalam kompetisi peringkat. Saudaraku, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan pergi juga. Leng Youlan bisa merasakan kemarahan Chen Xiang, dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Chen Xiang berhenti di jalurnya dan berkata dengan tenang, Youlan, mungkin setelah hari ini, saya tidak akan bisa tinggal di Akademi Penakluk Iblis lagi. Anda harus mendengarkan yang abadi dan bekerja keras untuk mempelajari seni bela diri yang dapat menangani iblis. Meskipun Sui Xianxian dan Leng Youlan mereka sangat dekat dengan Chen Xiang, tetapi tuan mereka adalah Liu Meng'er, dan mereka tidak memiliki musuh, jadi Chen Xiang tidak akan khawatir menyeret mereka ke bawah. Leng Youlan benar-benar ingin pergi dengan Chen Xiang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menjeratnya sekarang, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Sui Xianxian juga tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Chen Xiang akan menghadapi Zhongquan cepat atau lambat, tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Setelah Chen Xiang meninggalkan rumah, Long Sui meminta Long Sui untuk mencari lokasi Zhongquan, tetapi saat ini langit sudah gelap, jadi dia menduga Zhongquan seharusnya ada di rumahnya. Kamu tidak punya banyak waktu, kamu harus menyingkirkan Zhongquan sebelum orang-orang tua dari akademi itu tiba, kata Sumei Yao. Basis kultivasi Chen Xiang adalah perbedaan besar dari Zhongquan, tetapi Chen Xiang mampu melawannya melalui keterampilan sihir dan senjata sihir yang dia kuasai. Di arena seni bela diri, Long Sui dengan cepat menemukan Zhongquan. Itu yang terbaik. Chen Xiang terbang menuju arena, sementara Leng Youlan dan Sui Xianxian diam-diam mengikuti di belakangnya. Ketika saya datang ke arena seni bela diri, ada banyak orang di dalamnya, tetapi hanya formasi arena melingkar terbesar di tengah yang dibuka, dan tinju berat berdiri di atasnya, tetapi ada banyak noda darah dan beberapa potongan daging menempel. Tanah di atas panggung mereka semua tampak seperti baru saja tinggal di sana belum lama ini, yang menunjukkan betapa beratnya tembakan Zhongquan. Zhongquan berpakaian putih, dengan tangan di belakang, dan berdiri dengan bangga di tengah arena kompetisi. Sepatu bot putihnya berlumuran darah, yang sangat menarik perhatian. Tidak ada yang berani datang. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di kelompok yang sama denganku adalah sekelompok pengecut. Aku menginjak seorang pria sampai mati, yang membuatmu takut, sekelompok sampah. Mata Zhongquan penuh penghinaan, memindai mereka yang ingin naik tapi tidak berani naik. Chen Xiang berkata dengan ringan, aku datang. Mendengar suara polos ini penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Melihat ke arah dari mana suara itu datang, mereka melihat Chen Xiang melangkah mendekat, tampak sangat tenang, tapi itu membuat orang merasakan aura pembunuh yang mengerikan disertai dengan kemarahan di dalam hatinya. Saat Chen Xiang berjalan menuju tahap kompetisi selangkah demi selangkah, suasana yang menindas dan tidak nyaman menjadi semakin intens. Setiap kali Chen Xiang mengambil langkah, aura pembunuh naik sedikit, membuat orang kedinginan dan ketakutan. Chen Xiang, kamu bukan orang yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, jadi kamu tidak bisa naik. Seorang lelaki tua berambut putih datang tiba-tiba dan menghentikan Chen Xiang. Aku menantangnya, bukan? Mata Chen Xiang dipenuhi dengan pembunuhan, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Dua gerakan pembunuh yang dingin itu membuat lelaki tua itu mundur beberapa langkah. Zhongquan tersenyum dingin, dan berkata, Chen Xiang, kamu benar-benar berani mati. Di sekolah, satu-satunya pria yang berteman denganmu telah dibantai olehku, dan dagingnya masih menempel di sepatu botku, haha. Seorang pria yang sangat tualahan, dia masih ingin membelamu. Tubuh Chen Xiang bergetar, otot-otot di wajahnya berkedut hebat, tinjunya terkepal erat, kukunya tenggelam jauh ke dalam telapak tangannya, dan dia mencubit telapak tangannya berdarah, menunjukkan betapa mengerikan amarah yang dia tahan sekarang.
Waktu untuk kompetisi peringkat hari ini telah berakhir, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka. Suara malas tapi dingin datang dari kejauhan. Itu adalah Yu Baixiang. Dia baru saja merasakan aura pembunuh yang kuat, jadi dia bergegas. Chen Xiang sudah berada di panggung kompetisi, menatap Zhong Quan dengan dingin, mata itu meledak dengan cahaya pembunuh, dan aura pembunuh yang kuat dan dingin terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya, naik di atas medan kompetisi. Zhong Quan mendengus dengan jijik, ini semua tentang momentum, tinjunya harus cukup keras. Zhong Quan, aku ingin menantangmu untuk pertempuran hidup dan mati. Chen Xiang menarik napas dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak bisa berharap untuk itu, saudara Liao telah lama mengharapkan kematianmu. Zhong Quan tidak menganggapnya serius. Terakhir kali dia memukuli Chen Xiang sampai dia muntah darah dengan satu gerakan, jadi Chen Xiang hanyalah seekor semut di matanya, dia membunuh Qian Liguang, juga untuk membuat marah Chen Xiang. Seperti yang dipikirkan Chen Xiang, hubungan antara Zhong Quan dan Liao Shaoyun sangat baik. Chen Xiang datang dengan persiapan kali ini. Dia telah melepaskan baju besi berlian basal dan menyembunyikannya di bawah kulit. Ada juga sepasang sarung tangan macan putih di tinjunya. Dia ingin menggunakan tangan dewa pembunuh untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Terkadang, dia juga akan menggunakan pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Bab 518. Melihat bahwa Chen Xiang akan melawan Zhong Quan sampai mati, banyak orang menunjukkan rasa jijik, terutama para siswa yang ingin berteman dengan Zhong Quan, bahkan lebih sarkasme. Ini hanya kematian, bos Zhong Quan pasti akan membunuh orang ini seperti dia diinjak-injak sampai mati Qian Liguang barusan. Kudengar terakhir kali aku dipukul oleh Zhong Quan, aku dipukuli, sekarang dia masih berani datang, Zhong Quan masih muda, dan dia telah memupuk kekuatan menaklukkan iblis ke tingkat kedua, orang ini benar-benar di sini untuk mati. Jika itu aku mungkin juga bersama dua wanita cantik itu, kudengar dia mengandalkan wanita untuk sampai ke tempatnya hari ini. Sui Xianxian dan Leng Youlan mengerutkan kening, jika Sui Xianxian tidak ada di sini, mereka yang baru saja berbicara akan dimarahi sampai mati oleh Leng Youlan. Tepat ketika Chen Xiang hendak bergerak, beberapa aura kuat datang tiba-tiba, dia hanya melihat wakil presiden Zhao Tao dan seorang wanita tua berambut putih tetapi kulitnya sangat putih datang, diikuti oleh beberapa pria tua berambut putih. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dia tahu pasti Yu Baixiang yang memanggilnya, wanita tua itu adalah dekan Akademi Iblis Penakluk, orang yang sangat kuat, bahkan takut dengan kuil Dewa Api, mereka yang datang bersamanya semuanya iblis yang turun orang-orang tua di akademi semuanya mampu melewati 7 atau 8 bencana nirvana. Bahkan Liao Shaoyun datang. Dengan sekelompok orang seperti itu, Chen Xiang tahu bahwa akan jauh lebih sulit baginya untuk membunuh Zhong Quan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhong Quan, tetapi dengan orang-orang kuat ini menonton, bila perlu, pasti akan diblokir. Zhong Quan masih muda, berbakat, dan memiliki jiwa guntur yang langka dan kuat, yang memungkinkannya untuk berlatih dengan lancar tanpa hambatan. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkannya untuk menguasai kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan, yang benar-benar unik di Akademi Penakluk Iblis ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pria muda dan kuat nomor 1 di dunia. Zhong Quan memang memiliki modal untuk dibanggakan, tetapi Chen Xiang tidak tahu mengapa orang seperti itu begitu dekat dengan Liao Shaoyun, dan bersedia mendengarkan perintah Liao Shaoyun. Dia merasa pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Oh, sepertinya aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Zhong Quan juga sangat tidak senang saat ini, dia sangat ingin membunuh Chen Xiang, tetapi dengan sekelompok orang yang datang tiba-tiba, dia mungkin diblokir oleh kemudian. Dekan dan wakil dekan datang dan tidak berbicara, tetapi berdiri di sana menonton dengan ekspresi serius. Begitu dia melihat daging dan darah di sepatu bot Zhong Quan, hati pembunuh Chen Xiang tiba-tiba melonjak, dan amarahnya melonjak, membakar darahnya, membuat seluruh tubuhnya mendidih dalam amarah yang tak ada habisnya, rambut tipis menyembur keluar dari tubuhnya, dan benar-benar gelombang udara panas yang ganas dan mematikan menyapu segala arah. Membuat orang merasa sangat panas dalam ketakutan, tetapi mereka bergidik karena aura pembunuh yang dingin. Hari ini, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Siapapun yang menghentikanku akan menjadi musuhku dalam hidup ini, Chen Xiang.
Selama aku, Chen Xiang, masih bernafas, aku tidak akan pernah berakhir dengannya. Chen Xiang merajalela dan marah sombong, kata-kata bergema di arena seni bela diri, membuat semua orang tercengang, karena kata-katanya tidak diragukan lagi ditujukan untuk orang-orang tua di akademi. Dia berani mengancam seseorang setingkat Dekan, itu sangat arogan. Wajah Dekan yang putih dan elastis menunjukkan ekspresi yang sedikit marah. Jika dia tidak memiliki rambut seputih salju, dia sama sekali tidak akan terlihat seperti orang tua, dan dia hanya akan terlihat seperti orang paruh baya. Haha. Sungguh benda yang tak bernyawa. Zhongquan merasa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu, tawanya tiba-tiba berhenti, tetapi orang itu menghilang. Semua orang segera menahan napas dan menatap Chen Xiang yang menyala-nyala. Mereka tahu bahwa Zhongquan telah mulai menyerang. Kecepatan Zhongquan cepat, dan serangannya keras dan perkasa. Banyak orang telah melihatnya. Terdengar suara, letupan, dan ruang itu tampak beriak. Ternyata itu adalah energi penakluk iblis yang tiba-tiba terbang menuju Chen Xiang. Ketika melewatinya, udara bergetar. Seolah-olah seluruh ruang sedang berfluktuasi, kekuatannya juga sangat mencengangkan, dan juga memiliki nafas petir dan petir yang sangat dahsyat, yang membuat jantung berdebar kencang, seolah-olah hendak membombardir kekuatan itu. Pada awalnya, itu adalah energi penaklukan iblis. Ingat ketika banyak orang mengira tubuh Chen Xiang akan meledak menjadi lubang darah, ada letusan lain, yang ternyata adalah energi penaklukan iblis. Chen Xiang menggunakan energi penakluk iblis untuk memblokir energi penakluk iblis yang terbang ke arahnya, dan kekuatannya bahkan lebih menguasai. Akibatnya, ketika dua energi penakluk iblis tak terlihat bertabrakan, semburan energi membentuk gelombang, tapi gelombang ini bertiup ke arah Zhongquan yang berada di samping Chen Xiang. Banyak orang terdiam dengan mulut terbuka lebar. Mereka semua tahu bahwa Chen Xiang baru saja berada di Akademi Penakluk Iblis selama lebih dari sebulan, dan dia dikurung di gua itu selama sebulan lagi. Saat itu, dia terluka oleh Zhongquan, tapi sekarang dia benar-benar mempelajari lapisan kekuatan sihir penakluk. Dilihat dari cara Chen Xiang melepaskan kekuatan sihir pada saat itu, dia benar-benar memahaminya. Yu Baixiang juga menatap Chen Xiang dengan tidak percaya. Dia ingat bahwa Chen Xiang telah mempelajari kekuatan menaklukkan iblis hanya setelah mengambil salah satu pelajarannya. Orang-orang tua dari Akademi Penakluk Iblis telah mempelajari energi penakluk iblis selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya Chen Xiang belajar begitu cepat. Memiliki kekuatan besar kadang-kadang bisa dikatakan sebagai keberuntungan atau bakat alami. Tetapi untuk dapat mempelajari seni bela diri yang begitu mendalam dan sulit bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara alami. Ambil contoh Zhongquan, dia cukup jenius ya, tapi seperti orang lain, dia telah mempelajari Jiang Mojin selama beberapa tahun, dan puncaknya hanya di lantai 2. Tentu saja, ketika Sui Xianxian dan Leng Youlan memberitahu guru bahwa mereka mempelajari level kedua beberapa waktu lalu, mereka juga menimbulkan sensasi di eselon atas Akademi Iblis Penakluk, membuat mereka bingung. Zhongquan mencibir, ternyata dia telah mempelajari kekuatan menaklukkan iblis, jadi dia berani berteriak. Meskipun dia mengatakan ini, dia juga sangat terkejut dan cemburu. Dia tahu sakitnya mempelajari kekuatan menaklukkan iblis. Dia terlalu malas untuk belajar seni bela diri untuk berurusan dengan monster, dan dia menghabiskan banyak waktu karenanya, jika tidak dia merasa bahwa dia setidaknya berada di alam 100 perbaikan sekarang. Saat berbicara, Zhongquan melambaikan tangannya seperti kilat, dan terdengar jentikan lagi, dan dia melepaskan kekuatan sihirnya lagi, dan pada saat yang sama bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat orang merasa seolah-olah dia telah menghilang. Ketika energi penakluk iblis datang, Chen Xiang tidak memblokirnya dengan energi penakluk iblis, tetapi mengambilnya langsung dengan tangannya. Dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang energi penakluk iblis. Bahkan orang tua dari Akademi Penunduk Iblis tidak mahir seperti dia, jadi dia menggunakannya. Karakteristik ajaib dari kungfu penunduk naga Tai Chi dapat dengan mudah melarutkan energi penakluk iblis. Bab 519 mengejutkan penonton. Melihat bahwa Chen Xiang dengan mudah menghilangkan energi penunduk iblis yang kuat, orang-orang tua itu segera berpikir bahwa Chen Xiang mungkin telah menguasai rahasia energi penunduk iblis. Meskipun Chen Xiang hanyalah orang di alam spiritual, berbagai peristiwa besar yang disebabkan oleh Chen Xiang di dunia bela diri fana membuat mereka tidak mungkin mengabaikan Chen Xiang,
jadi mereka juga memahami Chen Xiang, dan Sui Xianxian dan Leng Youlan tinggal bersama, dan mempelajari level kedua hanya dalam 1 atau 2 bulan. Yang menunjukkan bahwa pasti ada hubungannya. Zhongquan awalnya berencana untuk bergerak cepat dan terus melepaskan kekuatan penakluk iblis ke Chen Xiang, ingin melihat bagaimana Chen Xiang akan melawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan penakluk iblis Chen Xiang yang kuat akan menghilang dalam asap dengan satu telapak tangan. Namun, Zhongquan tidak berhenti karena ini, tetapi terus melepaskan energi penakluk iblis di kejauhan, membuat energi ini menyelubungi Chen Xiang seperti pancuran, dan rangkaian, retak, 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 sangat mengejutkan. Banyak siswa yang belum mempelajari kekuatan penaklukan iblis, sehingga mereka sangat iri. Chen Xiang tersenyum dingin, dan melihat banyak lengan tiba-tiba muncul di belakangnya, sepertinya dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, melawan kekuatan penakluk iblis terbang itu. Dia sekarang telah menemukan salah satu kelemahan Zhongquan, yaitu Zhongquan tidak memiliki banyak seni bela diri yang kuat. Dibutuhkan banyak waktu untuk menguasai keterampilan bela diri yang kuat, apalagi banyak keterampilan bela diri, dan keterampilan magis yang dipraktikkan Chen Xiang semuanya diajarkan oleh Bai Youyo dan Su Meiyao dengan kesadaran spiritual mereka, sehingga ia dapat segera menguasainya. Dan menguasainya dengan mudah, jadi dia fondasi dalam seni bela diri sangat solid, kemudian, dia mempelajari Jiusuan Longshan Jue, Tai Chi Dragon Subluing Kung Fu, teknik penguatan fisik Xuan Wu, dan kungfu sihir penekan iblis, yang membuat fondasinya semakin kokoh. Chen Xiang telah mempelajari tingkat ke-10 dari Jiang Mojin, dan dia juga telah menyentuh tingkat Dzogchen dari Jiang Mojin. Yang paling dia takuti sekarang adalah Jiang Mojin. Zhongquan ini menggunakan Jiang Mojin untuk menyerangnya, membuatnya diam-diam tertawa. Walaupun kultivasimu berada di tahap awal Soul Martial Realm, energi sejatimu tidak cukup kuat, dan fondasimu tidak cukup kuat. Kamu hanya memiliki daya ledak yang kuat, tetapi jika bertahan, belum lagi kamu tidak memiliki dukungan seni bela diri yang kuat. Chen Xiang terakhir kali karena dia tidak memperhatikan, dan tiba-tiba terluka oleh Zhongquan, tapi sekarang dia sudah siap, dia masih bisa melihat kelemahan Zhongquan. Meskipun Chen Xiang marah sekarang, meskipun dia ingin membunuh Zhongquan, dia mampu mempertahankan ketenangannya. Kemarahan dan kebencian dapat membangkitkan kekuatan orang, tetapi mereka dapat membuat orang kehilangan akal. Chen Xiang sekarang dibangkitkan oleh kemarahan dan kebencian. Tapi tidak kehilangan akal, ini adalah tempat yang paling menakutkan. Melihat bahwa Chen Xiang dapat menganalisis kelemahan Zhongquan dengan tenang sekarang, mereka yang mengira Chen Xiang sombong sekarang tidak dapat berbicara. Sebaliknya, Zhongquan menjadi marah, karena serangannya tidak berhasil, tetapi dia tidak berani mendekati Chen Xiang, yang membuatnya sangat cemas, dan apa yang dikatakan Chen Xiang memukul hatinya dengan keras. Jika Chen Xiang tidak memiliki kekhawatiran, dia akan dapat mencapai alam 100 penyempurnaan dengan cepat dengan meminum pil, tetapi akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperkuat fondasinya, dan dia bahkan tidak akan pernah dapat memperkuat fondasinya. Cukup untuk berurusan denganmu. Zhongquan mendengus dingin, dan muncul di belakang Chen Xiang dengan cepat, dan meninju Chen Xiang dengan tinju yang berat. Arena kompetisi menyala terang, dan ketika tinju guntur yang ganas ini dipukul, langit dan bumi berubah warna. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, mereka sudah bisa melihat bahwa darah Chen Xiang berceceran. Tinju itu menghantam dada Chen Xiang dengan keras, daging dan darahnya tidak meledak, tetapi Chen Xiang berubah menjadi kepulan kabut, dan kekuatan tinju yang ganas melonjak keluar dari tinju, seperti petir yang tiada taranya, mengenai kontestan. Platform. Keterampilan cermin air, semacam teknik tubuh tertinggi dalam keterampilan sihir Xuan Wu, ketika melarikan diri, dapat langsung memadatkan gambar virtual persis seperti orang dengan uap air. Semua orang tercengang karena melihat Chen Xiang muncul di belakang Zhongquan. Dengan pukulan tinju Chen Xiang, ada letupan Qi yang sebenarnya di tubuhnya melonjak dengan keras, berkumpul menjadi kekuatan naga, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan penakluk iblis dan ditembakkan, mengenai punggung Zhongquan, dan Qi langsung menembus punggung Zhongquan. PFFT. Darah di tubuh Zhongquan bergolak, dan panah darah keluar dari mulutnya, dan kekuatan penakluk iblis mengalir ke tubuhnya, menciptakan ledakan yang sangat kuat, tetapi dia memiliki atribut guntur yang lebih keras. Energi dalam tubuhnya, yang langsung menekan teror kekuatan menaklukkan iblis.
Zhongquan dipukuli dengan sangat parah oleh Chen Xiang hingga dia muntah darah. Semua orang tidak percaya itu benar, tetapi mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri barusan. Seperti yang dikatakan Chen Xiang, Zhongquan tidak mempelajari seni bela diri yang kuat. Meskipun kekuatan dan kecepatan serangannya sangat kuat, pertahanannya sangat buruk. Begitu dia membuka pintunya yang kosong, dia akan menderita pukulan fatal. Chen Xiang dilatih oleh Huang Jintian, mengalami ratusan pertempuran, bertempur dalam berbagai pertempuran dengan Huang Jintian, dan dipukuli sampai mati setiap saat, sehingga pengalaman tempurnya sangat bagus. Dia dapat melakukan analisis yang tenang selama pertempuran, membuat penilaian yang akurat, dan memberikan lawan pukulan fatal. Zhongquan baru saja mengedarkan energi sejati di tubuhnya, dan ingin segera menghindari Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak memberinya kesempatan, dan meninju lagi. Retak. Ini adalah dua petir berturut-turut yang mengejutkan semua orang, seperti pahatan batu, karena ini adalah tingkat kedua dari kekuatan sihir penakluk, ledakan terus-menerus. Kekuatan cincin kedua dua kali lebih kuat dari cincin pertama, dan energi sejati Zhongquan yang terkondensasi langsung dihancurkan oleh dampak energi penakluk iblis. Chen Xiang mencibir, kekuatan untuk menaklukkan iblis dilepaskan melalui tangan pembunuhnya, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Saat Zhongquan memuntahkan genangan darah yang besar, dia mendengar tiga lagi, pop, pop, pop. Ternyata ada tiga cincin, kecuali Leng Youlan dan Sui Xianxian, semua orang mengira dia salah dengar. Chen Xiang telah mengolah energi penunduk iblis ke tingkat ketiga, dan ketika dia melepaskan energi penunduk iblis, ada tiga cincin kekerasan. Punggung Zhongquan sekarang menghadap Chen Xiang, tetapi punggungnya telah dihancurkan oleh kekuatan penakluk iblis Chen Xiang, dan organ dalam tubuhnya telah hancur sehingga tidak dapat dipatahkan lagi. Baru sekarang Chen Xiang tahu seberapa kuat kekuatan penundukan iblis itu, tetapi tubuh fisik Zhongquan sangat buruk sehingga dia bisa mengerutkan kening, membuatnya tidak dapat melihat seberapa kuat kekuatan penundukan iblis itu. Tepat ketika semua orang terpana oleh tiga poni Chen Xiang dari kekuatan penakluk iblis, serangkaian, cerak, klap, klap, lainnya keluar, membuat orang-orang bergidik seolah-olah disambar petir. Ada 4 tingkat kekuatan sihir penakluk. Sebelumnya, hanya ada beberapa orang dalam daftar iblis yang bisa mencapai tingkat ketiga, tapi sekarang Chen Xiang telah mencapai tingkat keempat. Zhongquan telah dipukul ke tanah oleh 4 cincin energi iblis penakluk, dan seluruh punggungnya hancur. Cukup. Dekan menarik napas dalam-dalam. Chen Xiang pasti sudah menguasai trik berkultivasi ke lantai 4, yang membuatnya sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu apa triknya. Chen Xiang menatap wanita tua itu, dan sedikit mengernyit, dia baru saja mengatakan bahwa Zhongquan harus dibunuh hari ini. Kamu berani? Suara wanita tua itu dingin. Dia adalah dekan Akademi Iblis Penakluk, penguasa tertinggi di sini, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Chen Xiang memandang Zhongquan yang sedang berbaring di tanah, dia mengepalkan tinjunya dengan keras, menginjakkan kakinya di tubuh Zhongquan, dan pada saat yang sama mengedarkan kekuatan sihir. Papa, papa, papa. 10 ledakan petir berturut-turut tiba-tiba meledak satu demi satu, ini adalah lantai 10, bahkan dekan tidak dapat mencapai level ini, tetapi Chen Xiang telah mencapainya. Tubuh Zhongquan diinjak oleh Chen Xiang dengan 10 lapis energi penakluk iblis, dan kekuatan mengamuk itu mengalir ke tubuh Zhongquan, menyebabkan tubuh itu tiba-tiba meledak. Kabut darah yang melayang, daging dan darah yang terciprat sangat mengejutkan jiwa semua orang. Bab 520 Petualangan Penjara Bawah Tanah. Semua jenis kejutan mengalir ke hati orang-orang pada saat yang sama, membuat orang sulit bernapas. Chen Xiang benar-benar menentang kepala sekolah, dan juga mempelajari tingkat ke-10 dari energi penakluk sihir. Kakinya hancur. Melihat daging dan darah berjatuhan seperti bunga darah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Orang-orang yang sebelumnya mencemooh Chen Xiang merasa sangat tidak nyaman sekarang. Chen Xiang tidak hanya membunuh Zhongquan, tetapi juga mengirim Jiang Mo berlatih keras ke lantai 10. Tentu saja, seperti yang baru saja dia lakukan, dia bisa membunuh Zhongquan bahkan tanpa menggunakan kekuatan sihir penakluk tingkat ke-10. Dia melakukan ini untuk pamer dan memberitahu orang lain bahwa dia lebih jenius daripada Zhongquan. Yu Baixiang sangat jelas bahwa dia tidak pernah menjelaskan konten di atas tingkat kedua, tetapi Chen Xiang telah mempelajari tingkat ke-10,
yang menunjukkan bahwa Chen Xiang belajar sendiri, dan dia belajar sendiri. Di Akademi Iblis bahkan untuk mereka hanya bisa mempelajarinya setelah bimbingan yang cermat dari orang lain. Tapi Chen Xiang tidak hanya mempelajarinya hanya dalam waktu sebulan, tetapi juga mempelajari level tertinggi. Mereka juga melihat kekuatan level ke-10 barusan. Ketika Chen Xiang menampilkannya pada tahap awal spiritual martial realm, semacam itu kekuatan secara tak terduga itu lebih kuat dari soul martial realm. Dekan mengepalkan tinjunya dengan erat, karena Chen Xiang tidak mematuhi perintahnya dan membunuh Zhong Quan di depannya, dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia adalah dekan di sini, yang bertanggung jawab atas seluruh akademi setelah datang ke Mortal Martial Academy Seni. Akademi Iblis Penakluk dapat menakuti segala arah dengan kekuatannya, tetapi sekarang hantu kecil ada di sini untuk menantang keagungannya. Tangkap dia. Dekan juga tidak peduli bagaimana Chen Xiang mempelajari tingkat ke-10 Jiang Mojin. Sekarang dia hanya berpikir bahwa wajahnya ditampar, beberapa orang, tetapi mereka menganggap wajah lebih penting daripada kehidupan. Setelah dekan memberi perintah, Yu Baixiang dan Zhao Tao muncul di belakang Chen Xiang, meraih lengannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tapi Chen Xiang memiliki wajah yang tenang, dan berkata dengan percaya diri, "Kenapa? Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan dia sendiri setuju. Banyak orang di sini telah melihatnya. Aku ingat dikatakan di Akademi Iblis Penakluk bahwa jika ada musuh besar, pertarungan hidup dan mati bisa terjadi, dilancarkan." Chen Xiang berkata dengan ringan. "Berhenti bicara omong kosong, tangkap dia dan masukkan dia ke penjara bawah tanah," teriak dekan dengan marah. Dekan Akademi Iblis tidak lebih dari itu. Aku masih mengagumi aturan ketat Akademi Iblis, tapi sekarang tergantung pada emosi pribadi. Jangan lupa, seperti yang aku katakan tadi, jika seseorang mencegahku dari membunuh Zhong Quan adalah musuh terbesarku, dan aku tidak akan pernah mati bersamanya. Mata Chen Xiang menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dekan mengerutkan kening, dia berharap dia bisa naik dan menampar Chen Xiang sampai mati. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu menurut apa yang dia ketahui tentang Chen Xiang. Chen Xiang adalah murid Huang Jintian dan paman dari 3 raksasa Taiwu Sekte. Jika Chen Xiang mati, Akademi Penakluk Iblis ini akan mati-matian dikejar oleh Sekte Taiwu untuk balas dendam. Tidak peduli apa yang dikatakannya, maka keuntungannya melebihi kerugiannya. Retak. Ada 2 ledakan tiba-tiba, dan Liao Shaoyun tiba-tiba muncul di depan Chen Xiang, meninju perut Chen Xiang dengan pukulan, dan ada 2 ledakan energi penakluk iblis. Meskipun itu adalah tingkat pertama dari iblis, menundukkan energi, tapi saat dilepaskan dengan kekuatan Liao Shaoyun, kekuatannya juga sangat dahsyat. "Kamu." Tenggorokan Chen Xiang menjadi manis, dan dia menelan kembali darah yang memancar. Untungnya, dia sangat akrab dengan kekuatan menaklukkan iblis, dan bisa langsung melarutkan kekuatan yang masuk ke tubuhnya, kalau tidak dia akan berbaring. Sekarang, berani menentang dekan berkali-kali adalah tidak menghormati dekan dan melanggar peraturan akademi. Liao Shaoyun memandang Chen Xiang dengan dingin, dan berkata dengan kejam, "Sebagai orang yang menjaga ketertiban di Akademi Iblis, saya punya hak untuk menyerangmu." "Bagus, masukkan Chen Xiang ke penjara bawah tanah." Dekan sangat memuji pendekatan Liao Shaoyun, dan berteriak dengan pujian. "Wanita tua, aku, Chen Xiang, tidak akan pernah berhenti mati bersamamu, jangan menggertak orang muda ke dalam kemiskinan." Meskipun suara Chen Xiang tenang, kebencian dan niat membunuh bisa sangat terasa. Chen Xiang melirik Liao Shaoyun, tampilan itu seperti ular berbisa, yang membuat jantung Liao Shaoyun berdetak kencang. Dia tahu bahwa Chen Xiang adalah ancaman besar, dan dia tidak terlalu khawatir sebelumnya, tetapi melihat kekuatan Chen Xiang adalah meningkat dari hari ke hari, dia secara bertahap semakin dekat dengannya membuatnya gelisah. Dia harus menyingkirkan Chen Xiang, apapun yang terjadi. Meskipun dekan marah, dia tahu bahwa akan ada kesempatan untuk menghukum Chen Xiang di masa depan, jadi dia menahannya. Yang membuatnya merasa tidak nyaman sekarang adalah Chen Xiang telah mempelajari lantai 10. Dia hanya mempelajari lantai 9 untuk bertahun-tahun. Chen Xiang dibawa pergi dan dikunci di penjara bawah tanah. Ada formasi yang kuat di dalam kandang, jadi sulit untuk melarikan diri. "Adik laki-laki, bagaimana kamu bisa dikunci?" Seorang lelaki tua di sel sebelah Chen Xiang bertanya.
Menentang wanita tua itu, memarahinya, membantahnya, mengancamnya, itu sudah cukup. Chen Xiang mendengus. Wanita tua ini seperti ini. Dia selalu melanggar peraturan perguruan tinggi, tapi dia selalu menggunakan peraturan perguruan tinggi untuk menghukum orang yang tidak disukainya. Begitulah cara saya dipenjara olehnya selama 300 tahun, pria itu berkata dengan kesal. Selama 300 tahun, Chen Xiang diam-diam terkejut, dia melihat orang-orang di kandang ini, kebanyakan dari mereka relatif kuat, bahkan di nirvana. Ini memberi Chen Xiang ide, yaitu melepaskan semua orang di penjara bawah tanah ini. Meskipun tidak ada yang menjaganya, ada banyak formasi yang kuat, belum lagi Chen Xiang, bahkan mereka yang telah memasuki kondisi nirvana akan kesulitan untuk menembus formasi tersebut. Tapi Chen Xiang tahu bahwa formasi tidak dapat dipatahkan melalui serangan yang kuat. Jika dia mahir dalam formasi, tidak peduli seberapa lemah kekuatannya, dia masih bisa menembus formasi. Kakek, siapa yang paling sulit dikurung di sini, dan bagaimana orang-orang di sini bisa dikurung? Tanya Chen Xiang. Yang paling kuat adalah lelaki tua itu. Saya adalah dekan sebelumnya. Wanita tua itu bergabung dengan orang-orang tua itu untuk menahan saya dan menempatkan saya di sini. Alasannya adalah saya membunuh seorang siswa dan melanggar peraturan. Orang tua yang baru saja berbicara dengan Chen Xiang berkata dengan marah. Chen Xiang terkejut oleh lelaki tua ini, bahkan mantan kepala sekolah bisa dikunci, dia tahu betapa kuatnya wanita tua itu. Siapa nama wanita tua itu? Namanya sepertinya dirahasiakan. Tanya Chen Xiang. Namaku Liu Yufang. Dia jalang. Aku tidak tahu bagaimana bergaul dengan kuil penekan iblis di alam surga. Dia memiliki kekuatan besar, kata lelaki tua itu. Chen Xiang baik-baik saja, tapi dia tidak bisa mempercayainya melihat matanya yang bertanya-tanya. Lelaki tua itu menampar telapak tangannya, memukul sangkar besi, dan serangkaian, cerak, bang, bang. Meledak. Energi penundukan tingkat ke-10, wanita tua itu tidak dapat mencapainya sekarang, kata lelaki tua itu dengan bangga, yang membuat banyak orang di dalam sangkar besi memandang iri dan hormat. Tingkat ke-10 dari energi penaklukan adalah yang mereka impikan. Jika Anda ingin berlatih. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.